Anggota kelompok penyelundup narkoba Bali 9 Rene Lawrence dibebaskan hari ini setelah menjalani hukuman selama 13 tahun. Warga Australia dibebaskan lebih cepat dari hukuman penjara yang dijatuhkan sebelumnya, yakni 20 tahun penjara. Pemirsa, apakah Rene memang layak untuk bebas dan bagaimana upaya penegak hukum untuk mengawasi warga negara asing yang pernah terjerat kejahatan narkoba? Kita akan berbincang bersama pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang telah hadir di studio. Selamat malam, Kang Asep. Ya, dan juga kita telah tersambung dengan Kabag Humas BNN Kombes Pol Sulistiandriatmoko. Selamat malam, Pak Sulis. Ya, kita akan awali perbincangan dengan Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, ini kan Rene merupakan akan menjadi satu-satunya anggota kelompok penyelundup narkoba Bali 9 yang bisa bebas, menghirup udara bebas, kemudian kembali ke negaranya. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama, kalau sebagai normatifnya setiap warga binaan mendapat remisi, dapat pengurangan hukuman. Tapi kan persoalannya bukan dari situ. Kita lihat pertama ya, ini kasus yang menarik perhatian. Ketika kiloan heroin kelas premium ya, bagaimana dengan kasusnya dulu Ratu Korbinya mendapat gerasi dari presiden sebelumnya. Kebetulan Presiden Pak Jokowi kita bersyukur tidak memberikan gerasi kan. Menarik jadi kontroversial sehingga dia lebih dulu. Artinya apa? Kalau sekarang dia tidak diperlakukan dapat pengurangan hukuman, pasti jadi pertanyaan. Ratu Korbi aja dulu dapat gerasi dengan mudah bisa pulang, ratunya. Apalagi dia yang hukumannya cuma hukuman penjara. Otomatis dia pasti dapat pengurangan. Tapi kan masalahnya bukan di situ. Ini sindikat internasional yang harus hukumannya sejak awal hukumannya harus maksimal, harus hukuman mati. Tapi dia ada pembedaan hukuman. Terlepas mereka bagian. Tapi mereka Anda melihat ada perbedaan tegas. Ada perbedaan tegas. Sekarang ada yang dihukum mati, ada yang seumur hidup, ada yang hukuman puluhan tahun ya. Iya. Nah ini kan termasuk hukumannya ringan. Hukuman ringan sehingga dia mendapatkan remisi pengurangan. Sehingga dia bisa keluar saat ini. Ya, Nah, terlepas dia berkelakuan baik, normanya itu. Tapi kan masalahnya bukan ini kan termasuk kejahatan serius, harus mendapat penanganan luar biasa. Bayangin, orang luar yang memasuki daerah wisata, kemudian dengan jumlah yang sangat besar, jaringan internasional, menimbulkan kontroversial pemerintah Australia waktu dengan pemerintah Indonesia. Tapi kenapa seperti mendapatkan perlakuan khusus? Apakah karena alasan seperti itu ketika ini menyangkut hubungan kedua negara misalnya? Ya mungkin itu ya, kita yang tahu kan yang memberikan kemudahan-kemudahan itu, terutama pemerintahan sebelumnya kan dulu pada sebelumnya diberikan gerasi kepada ratunya si Korbi itu sehingga dia bisa pulang dengan lengang kangkung ke negaranya. Tapi kan dijadikan masalah. Nah sekarang menimbulkan masalah kepada anggota-anggota lainnya kan. Kita bersyukur ada sebagian sudah dieksekusi mati kan. Seharusnya mereka dapat hukuman yang berat. Tapi faktanya sekarang mereka mendapatkan hukuman ringan. Sekali lagi itu walaupun itu norma yang diatur undang-undang pemasyarakatan dapat remisi, tapi kejahatan yang dia lakukan adalah kejahatan kemanusiaan. Menurut Kak Asep sendiri artinya untuk Rene Lawrence ini apakah layak untuk bebas? Kalau lihat sekali lagi, kalau normanya setelah dia menjalani hukuman, jumlahnya dikurangi ya layak harusnya secara normatifnya. Tapi kan persoalan di awalnya kenapa hukumannya begitu ringan bagi dia? Padahal bagian sindikat internasional yang membahayakan negara kita. Bagaimana tanggapan dari BNN? Kita akan segera tanyakan langsung kepada Kabag Humas BNN, Kombes Pol Sulistiandriatmoko yang sudah tersambung di ujung telepon. Selamat malam Pak Sulis. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam Pak Sulis, ya. Selamat malam Pak Sulis. Ini mengenai anggota Bali 9 yang saat ini ataupun Rene Lawrence yang saat ini akan bebas hari ini seperti itu. Apakah memang ia layak untuk bebas? Kalau dilihat dari perspektif haknya, yang bersangkutan memang sudah menjalani pidananya selama 13 tahun sesuai dengan vonis pidana yang diterimanya. Memang tidak ada alasan lagi untuk kita Indonesia untuk menahan dia karena memang hanya dia harus dilepas. Yang menjadi catatan kita adalah bahwa dia bagian dari sindikat Bali 9 yang sudah bisa dibuktikan melalui proses peradilan bahwa membawa 2,7 kg heroin masuk ke Indonesia. Kalau diperbandingkan dengan ancaman-ancaman hukuman di negara lain, dengan jumlah barang bukti yang sebanyak itu dan jenis narkotikanya adalah heroin, memang sih kalau kita membanding-bandingkan hukuman 13 tahun itu memang dirasa terlalu ringan. Gitu. Artinya penegakan hukum maksimal di tanah air masih belum bisa diimplementasikan? Banyak faktor ya Mbak ya yang mempengaruhinya ya. Bagaimana
konsistensi proses peradilan itu mulai dari penyidikan, penuntutan sampai di pengadilan itu masih banyak celah yang bisa digunakan oleh mereka untuk dalam tanda kutip bermain sehingga mereka mendapatkan keringanan-keringanan baik dalam putusan maupun dalam perlakuan-perlakuan selama di dalam penjara. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang masih ada, masih terjadi begitu, Mbak. Oke. Pak Sulis, karena kemudian anggota Balinan yang lainnya juga masih menjalani hukuman, ada beberapa yang kemudian masih menjalani hukuman, apakah ini artinya ada kemungkinan juga untuk dikurangi masa hukumannya dan bisa bebas seperti Rene Lawrence? Kalau dari perspektif kewenangannya itu sepenuhnya ada pada kewenangan Kemenkumham ya, Mbak ya. Bagaimana mereka mengevaluasi perilakunya, bagaimana mereka menilai sifat-sifat baiknya selama menjalani itu, tentu sepenuhnya penilaian itu ada pada Kemenkumham, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tetapi kalau ya kita bicara preventif ya, kita bicara melindungi anak bangsa sendiri, semestinya sih kalau dengan perbuatan pidana yang seberat itu memang harusnya tidak ada keringanan-keringanan yang sifatnya spesial begitu. Oke. Buat Baik. mereka, karena yang dibawa pun kan bukan narkotika konvensional tapi justru malah narkotika heroin yang memang daya rusaknya lebih berat gitu. Baik. Oke, Kang Asep. Ya, sebenarnya saya sependapat dengan Pak Sulis, bagaimana perlakuan terhadap geng jaringan internasional yang dikenal Balinan ini kan dengan Ratu Korbinya dan anggotanya harusnya di awal hukumannya berat, tapi sekarang dapat perlakuan yang oke lah sekarang normatifnya memang dia warga binaan, tapi tadi dampak daya ledak yang dikatakan Pak Sulis, ini bahaya kilauan kelas premium. Nah kalau ini dibiarkan dengan segala kemudahan, dengan alasan tanda petik misalkan ada tekanan dari pemerintah Australia, ya kita sekarang mau diapakan? Sementara warga negara kita juga kan, misalkan di kasus korupsi, ada tidak ada memberikan kemudahan atau pengurangan. Okay. Seharusnya ketika kejahatan narkotika apalagi ini dilakukan oleh jaringan internasional, jumlahnya sangat besar, tidak dengan semudah itu dia untuk keluar. Terlepas sekali lagi dia adalah warga binaan. Oke, tadi dikatakan oleh Pak Sulis apabila dibandingkan dengan negara lain dengan jumlah barang bukti yang serupa seperti itu, penegakan hukumnya jauh lebih berat seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Ya, saya bilang kan seharusnya itu karena bagian dari jaringan semuanya hukumnya harus sama, dimatiin gitu kan. Tapi kan faktanya ratunya aja kan bisa dan mudah dikasih gerasi oleh pemerintahan sebelumnya dan dia bisa pulang dengan selamat. Makanya tidak salah kalau sekarang ya kalau ratunya dapat dengan mudah si Korbi, apalagi yang katakanlah dianggap ringan walaupun sebenarnya semua jaringan yang harusnya hukumannya sama kan. Nah, mereka akan menuntut hal yang sama. Tentu saya kira aparat itu yang mengatakan lah ini dia telah berbuat baik, dia juga tidak berat, hukumannya juga bukan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, kenapa tidak? Pasti itu kan normal kan bicara di situ. Tapi yang dikatakan dari Pak Sulis, daya ledak dampak kepada negara ini orang asing dengan kilauan dan dikena tuh jaringan terus yang sangat berbahaya, bagian dari jaringan-jaringan lain. Kalau mendapat perlakuan dari mulai di awal proses hukum sampai jumlah hukuman sampai di LP dengan mudah, ya saya kira apa yang akan terjadi di Republik ini gitu. Oke, baik, kita kembali ke Pak Sulis. Pak Sulis, apakah dari BNN ada upaya untuk mengawasi warga negara asing yang terlibat dalam kejahatan narkoba? Kita ketahui Rene Lawrence ini akan segera dideportasi ke Australia. Terhadap Rene Lawrence tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa intervensi apa-apa ya. Karena dia sudah menjadi warga negara asing yang bebas dari kewajiban pidananya. Hanya saja yang perlu dijadikan catatan bahwa dia selama menjalani pidana kan dia statusnya menjadi tanpa kewarganegaraan karena sedang dalam menjalani pidana, dan ketika keluar dia tidak mempunyai izin tinggal sementara di Indonesia. Oleh karena itu harus ada proses yang pasti dan cepat agar yang bersangkutan ini segera dideportasikan. Kalau memang sudah tidak ada kewajiban-kewajiban hukum lainnya yang harus dijalani di Indonesia. Terkait dengan ancaman ke depan, memang BNN juga punya sikap terhadap warga negara asing yang dengan signifikan berusaha menyelundupkan dengan barang bukti yang jumlah signifikan. BNN punya perhitungan terhadap mereka supaya mereka juga mendapatkan efek jerah terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN gitu. Oke, baik Pak Sulis dan juga Kang Asep, kita harapkan memang penegakan hukum maksimal terutama kepada para pelaku untuk kejahatan narkoba ini bisa betul-betul ditegakkan dan diimplementasikan dan jangan berulang lagi.